Warganet pun langsung berspekulasi kalau komedian itu sedang ya minimal bantu teriak lah dan minta tolong. Kalau uang sudah cair, itu punya hak cucu saya. Mana uang itu sekarang? Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang bebek aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar Indonesian celeb yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, langsung aja ya subscribe ke aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas hal yang lagi viral, yakni tentang Caesar YKS yang diduga sudah nyabu dikarenakan dia itu sudah live selama 24 jam. Oh my god, 24 jam? Seriusan? Caesar Putra Aditya atau akrab disapa Caesar YKS ramai menjadi perbincangan usai live di TikTok nonstop 24 jam. Karena sesi secara langsung yang dilakukan begitu panjang, tak sedikit warganet yang menangkap beberapa gerak-gerik yang dianggap mencurigakan. Bahkan ada satu momen di mana mantan suami Indah Dari itu memiringkan kepala keluar jangkauan kamera ponsel sambil menunduk. Warganet pun langsung berspekulasi kalau komedian itu sedang mengisap sabu. Terlebih wajahnya juga nampak pucat dan matanya menjadi sayu. Caesar pun membantah menggunakan narkoba. Dia mengaku saat itu sedang mengisap vape. Karena pengaturan di TikTok tidak memperbolehkan merokok atau sejenisnya, makanya dia memilih untuk tidak in frame. Tak hanya tudingan memakai sabu yang sudah dibantah, Caesar juga membantah melakukan secara langsung selama 24 jam non-stop. Ada bentuk Caesar mengatakan seperti ini. Saya mau klarifikasi ya sebagai Caesar bahwa banyak banget di luar yang bilang 24 jam. Itu saya pagi jam 7:30 udah live sampai jam 9. Istirahat tuh makan, mandi, udah gitu langsung jam 1 live. Jam 7:30 baru kelar. Karena kan asar, sholat asar. Abis itu udah 7:30 sampai jam 9 malam. Udah gitu doang istirahat. Ada jeda nih 3 jam istirahat. Dan guys, seperti yang aku baca-baca komentar dari netizen ya, tidak hanya nonstop 24 jam live, banyak juga dari netizen yang menduga bahwa dia itu sudah live selama 3 jam nonstop. Kebayang gak sih sampai 3 jam? Kayaknya gak masuk akal deh. Karena biasanya untuk ponselnya kan bakalan panas gitu gak sih? 24 jam aja HP udah panas banget. Ya meskipun juga sambil dicas gitu ya kan, supaya baterainya tetap awet. Tapi menurut aku kayak agak gak masuk akal gitu gak sih? And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, Caesar juga diundang ke podcast Deddy Corbuzier untuk meluruskan tuduhan menggunakan narkoba saat live di TikTok. Kendati demikian, Deddy Corbuzier mengaku sulit menerima pembicaraan Caesar ketika menjawab pertanyaan. Adapun untuk Deddy mengatakan, gue nggak tahu sih lo ngomong apa ya. Selain itu, Caesar YKS juga banyak gimmick aneh ketika menghadiri podcast Close the Door seperti tiba-tiba menyanyi dan juga menari. Habis itu, Deddy Corbuzier kembali mengatakan, gimana gue bisa percaya ya, dia itu nggak nyabu. Oleh karena itulah, Deddy juga melontarkan gerohan sebagai respon tingkah unik dari Caesar. Ini bukan sabu sih, lebih ke campuran bensin, lebih ke obat batuk. Alih-alih konten yang akan di take down, Deddy Corbuzier mengaku khawatir Caesar yang akan ditangkap polisi sehabis mendatangi podcast Close the Door. Dan perihal itu sejumlah netizen juga sudah turut memberikan respon dan juga komentar yang beragam. Adapun komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini. Langsung aja kita baca bersama-sama. Caesar sama deh kayak Dustin ya. Mereka juga susah mengutarakan apa yang mereka pikirkan dengan lisan. Alurnya benar-benar sulit dipahami deh. Setelah mendengarkan Caesar, ternyata untuk memahami perkataan dari Dustin tidak terlalu sulit ya. Tapi guys, jujur aku agak menyoroti apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier di sini. Kayaknya habis ini kamu akan ditangkap seperti itu ya kan. Itu entah guruan atau bagaimana. Tapi seperti yang kita tahu juga bahwa kebanyakan gitu ya kan, beberapa nih dari mereka yang diundang ke podcast tersebut, ada beberapa dari mereka yang ditangkap gitu. Lalu bagaimanakah dengan Caesar berikutnya? Apakah dia juga dapat membuktikan bahwa dia tidak nyabu? Ntar kita lihat saja bagaimana ke depannya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, datanya dari Puji dan juga Torik. Jadi baru-baru ini Farhad Abbas itu mengancam akan polisikan Torik Puji lantaran terlalu umbar keromantisan. Apakah bisa dipenjarakan seperti itu? Jadi untuk Farhad Abbas sendiri itu sudah membuat story-nya seperti ini, coba kita baca ya. Kalau anak Pak Haji rekam jejaknya pemabuk, cabut dan juga ngibul, masih bisakah ngejek kehidupan orang lain? Salam pandai. Peringatan nih buat pacar tantenya Galang, jangan peluk-pelukan atau tarikan wanita yang lagi mengasuh ponakannya yang dijauhkan dari kakek dodol, karena kelakuan itu dapat merusak mental psikis anak asuhannya. Kalau masih nempel seperti perangko, akan kami laporkan ke polisi Singapura. Salam partai pandai. Wait, kenapa harus dilaporkan ke polisi Singapura? Apakah ini bercanda atau bagaimana?
tahu juga sih. Next, Haji Kopiah konten Somse ngejak orang rumah tangganya yang gak beres. Hehehe. Yang gak beres itu adalah Haji yang anaknya sukses, mabok ya, narkoba juga, tergantungan obat-obatan, masuk neraka jalanan lagi. Anak perempuannya masih kecil pakainya Asus banget. Tuh yang mabuk-mabukan. Anak luar negeri pacaran dilepas, itu yang namanya sukses. Kepancing ya emosi gaya tengkulakmu Pak Haji konten. Istighfar dan tobat. Salam pandai maksud gua. Alright, itu adalah bagaimana story dari Farhad. I don't know what happened with him gitu. I mean like bukan hanya Torik sama Puji aja yang membuat konten romantis gitu di sosial media. Sebenarnya masih banyak banget yang membuat konten romantis, dan seperti yang aku perhatikan lebih parah yang lainnya deh. Tapi kenapa hanya Torik dan juga Puji yang hanya disorot oleh pengacara ini? Kalau mau menyorot tentang orang-orang yang membuat konten romantis seperti itu, bukankah banyak yang bisa disorot lagi ya? I guess so. Ada yang memberikan opini tentang hal tersebut? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Di sisi lain, untuk Dodi Sudrajat itu disebutkan akan mensomasi Haji Faisal. Dan untuk Haji Faisal mengatakan, saya hanya mempertanyakan keberadaan dari uang asuransi tersebut. Keberadaan uang asuransi milik mendiang Vanessa Angel membuat hubungan antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal kembali memanas. Terbaru, lantaran kecewa atas sikap Haji Faisal, Dodi Sudrajat melayangkan somasi. Menanggapi somasi tersebut, Haji Faisal merasa bahwa ia juga patut mempertanyakan keberadaan uang asuransi senilai 530 juta rupiah tersebut. Adapun untuk Haji Faisal di kediamannya kawasan Serangsang, Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 15 Mei mengatakan, kan saya hanya menanyakan saja. Haji Faisal juga menjadi salah seseorang yang juga menandatangani surat pencairan uang asuransi. Ayam Patanak itu juga merasa dirinya juga harus mengetahui keberadaan uang tersebut. Makanya nih saya tanyakan, sekarang kan saya nggak tahu uangnya di mana, saya nggak pernah dikasih kabar. Saya rasa nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Seperti yang diketahui sebelumnya, Dodi Sudrajat juga sudah mengungkapkan rasa kekecewaannya atas Haji Faisal yang mempertanyakan uang asuransi milik anak kandungnya. Adapun untuk Pak Dodi Sudrajat saat jumpa pers di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 13 Mei mengatakan, selama ini saya diam, dibilang makan uang hak yatim piatu. Sekarang saya buka semua. Ini sudah termasuk pencemaran nama baik. Ayah kandung Vanessa Angel itu juga menyebut akan menunggu klarifikasi dan permohonan maaf dari Haji Faisal. Beliau kemudian menuturkan, supaya saya tahu juga apa tujuan Pak Faisal menanyakan uang tersebut. Dodi Sudrajat juga mengatakan dirinya akan menunggu permintaan maaf dari Haji Faisal dalam waktu 3 kali 24 jam. Somasi tersebut juga akan mulai terhitung mulai pada hari Senin tanggal 16. Adapun untuk Farhad Abbas selaku kuasa hukum Dodi Sudrajat dalam kesempatan yang sama mengatakan, terhitung dari Senin lah ya somasinya kami. Faisal yang mempertanyakan uang asuransi tersebut juga merasa bahwa di dalamnya ada hak milik seorang cucu, Galaskai Ardiansyah. Faisal juga kembali mengatakan, kalau uang sudah cair, itu punya hak cucu saya. Mana uang itu sekarang? Kalau sudah cair, kok diam-diam aja? Faisal juga mempertanyakan mengapa dirinya tidak dilibatkan dalam persoalan uang asuransi milik Vanessa Angel. Beliau kembali mengatakan, bagaimana kelanjutannya? Saya tidak diberitahu, uang tidak sedikit, 0,5 miliar lebih nilainya. Saya tidak diberitahu, sangat kecewa. Hubungan keduanya juga menjadi panas kembali setelah Dodi Sudrajat mengajukan banding atas keputusan hak perwalian Galaskai. Waduh, makin memanas saja ya ini. And how about your opinion for this one? Kalau aku sih no comment ya, no comment. Dan untuk topik terakhir di sini ada seseorang bapak-bapak seperti itu yang mendapatkan kritikan lantaran hanya menonton dan juga memvideokan bagaimana orang yang sedang meminta pertolongan di saat dia itu lagi berusaha untuk keluar dari air alias lagi tenggelam. Dan berikut adalah video yang lagi viral di sosial media. Dapat kalian perhatikan dan juga kalian nilai bersama-sama. Ya kan tulung-tulung kayak. Yuk mana ojo. Ya loro, kirane sing nulung ya Allah. Lah piye aku nulung Irawani? Sopo sing anu? Ya piye ya? Ojo tok aku rawani ya wis diabadikan ae. Ngono Iki iku. kok koyo ngono tok malah. Oleh-oleh mandi ning laut piye ngono kuwi. Pokoknya di keluargane. Di sisi lain ada netizen yang berkomentar bahwa lokasi dari video tersebut itu berada di Pantai Konang. Dan seperti yang berita aku baca bahwa memang ada wisatawan yang tenggelam di Pantai Konang Trenggalek dan juga sudah ditemukan dalam kondisi yang sudah tak bernapas lagi.
Dalam berita disebutkan bahwa seorang wisatawan yang hilang akibat terseret ombak di Pantai Konang, Trenggalek berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi yang sudah tak bernapas di Pantai Kili-Kili. Diketahui untuk korban bernama Indra Wahyu Setiawan yang berusia 15 tahun dan merupakan warga dari Salamotes, Kecamatan Dongko, Trenggalek. Dan untuk jasad korban juga tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya korban, maka operasi pencarian dan juga pertolongan Basarnas Trenggalek resmi ditutup. Sementara itu, Kapolsek Panggul AKP Budi Hartoyo membenarkan penemuan jasad korban. Korban dalam kondisi telah meninggal dunia dan juga mengapung di Pantai Kili-Kili. Dan sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, 4 remaja asal desa Salamotes, Kecamatan Dongko berwisata di Pantai Konang. Mereka juga mandi dan bermain di kawasan pantai. Dua rekan korban mentas lebih dahulu, sedangkan korban Indra dan rekannya Ripano masih melanjutkan bermain. Tak berselang lama, kedua remaja tersebut justru tergulung ombak besar. Ripano berhasil diselamatkan oleh nelayan, sedangkan Indra terseret ombak dan juga hilang. Dan guys, berikut adalah respon-respon dari netizen yang melihat bagaimana video tersebut yang sudah beredar. Coba kita baca bagaimana komentar-komentar dari mereka. Gini ya, saya jelaskan, yang buat video sudah bilang nggak berani. Kalau menolong ujungnya ikut tenggelam. Gimana? Always positif juga. Nggak berani kan bisa minta tolong orang lain. Yang bisa bukan malah santai merekam jam di tempat. Bantu nggak harus ikut nyemplung ya. Warga sekitar juga ada. Yang punya perahu ada. Telepon nomor emergency juga bisa. Terlalu positif juga nggak baik. Oke, ada dua opini ya. Jadi untuk bapaknya memang takut gitu untuk membantu. Namun di sisi lain ada juga orang yang berpendapat bahwa meskipun tidak bisa membantu seperti itu, kan membantunya juga nggak harus ikut nyemplung, tapi bisa juga dengan cara yang lain. Ya minimal bantu teriak lah dan minta tolong ke orang-orang yang bisa berenang. Semoga bapak-bapak yang video tidak mengalami hal yang sama. And how about your opinion for this one? Ntar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Goodbye.